Nah dulu waktu Ciyoyen Sahadat itu masuk Islam tuh siapa yang suruh? Nggak ada yang suruh. Emang Nggak ada yang udah suruh? niatan hati kita ya. Oh Kita kan, niat? Waduh niatan hati keren. kita. Terus kenapa masuk Islam? Kenapa milih Islam? Kan keluarganya dulu Kristen semua gitu. Atau sebelum Ciyoyen masuk Islam, kokoh-kokohnya udah ada yang masuk Islam? Aku nggak ikut orang, Oh nggak ikut orang. nggak ikut-ikutan berarti ya? Kalau istilahnya mungkin awal-awal pun orang tua pasti ada tentangan ya. Iya, iya. Cuman kan ya prinsip saya kan seperti itu. Saya apa yang saya yakinin itu kan harus saya jalanin. Ya udah akhirnya saya memeluk itu tanpa paksaan dari orang atau saya karena mau nikah atau ketemu suami enggak. Oh gitu. Itu pun 18 tahun saya ketemu almarhum suami saya, sudah 3 tahun saya Islam. Oh gitu, alhamdulillah ya. Loh, tapi pertanyaan saya kenapa Islam? Ya gimana ya? Soalnya kan emang nyaman di hati kitanya loh. Kenapa? Gara-gara apanya? Gara-gara sujudnya apa gara-gara Bukan, nanti gini. jilbabnya apa gara-gara Ya, apanya? kapan kalau di Islam itu kan kapan pun kita mau berseru atau apa, kita kan mau kita sambil duduk bisa zikir, kita sambil kerja pun kita bisa zikir. Lah Kristen juga Gitu kan. bisa. Bisa memang, tapi kan balik lagi kata saya di hati kita loh nyaman tidaknya. Oh gitu ya. Tuh. Kalau saya nggak nyaman masa harus saya terusin, ya kan? Ya, ya. Kalau saya nyamannya di sini di agama ini, Terus di Kristen kan nggak ada yang namanya sholat 5 waktu gitu ya. nah, iya. Terus masuk Islam ngapain yang sholatnya mesti 5 waktu gitu? Loh, kan kita sebenarnya sih bukan masalah sholat 5 waktu, kapan pun kita harus ingat ya, tapi kan Iya. memang kewajiban kita kan memang harus dijalani 5 waktu. Iya. Jadi kan Ya. mungkin ya menurut aku agak lebih dekat gitu kita. Oh gitu. Jadi kalau dengan sholat itu Oyen ngelihatnya kita lebih dekat Iya, dengan saya- yang menciptakan Nah, kita gitu ya. kan bisa ngadu, bisa nangis, bisa apa gitu loh. Oh, kalau mau ngadu aja mah nggak usah sholat juga, ngadu kan bisa. Maksudnya kita kan lebih ini loh. Maksudnya lebih apa? Kita lebih kusuk gitu. Oh, Gimana sih? kusuk. Cuman emang kadang-kadang Iya iya. ada kesusahannya tuh kurang bisa konsentrasi aja. Oh gitu. Itu. Nah dulu waktu Coyan masuk Islam orang tua gimana nentang? Awalnya sih orang tua saya memang sebelum ya. Jadi saya memang nggak ngomong awalnya sih, Oh. tapi nggak marah. Oh, nggak orang marah. tua terutama orang tua laki-laki ya. Kalau papa ngomong hanya cuma ngomong gini. Apa yang kamu anut, apa yang kamu percayain, apapun itu kamu jalanin dengan benar. Itu yang ngomong siapa? Papa. Oh papa. Oh gitu. Papa saya pada Cinanya Cina. Cina Toto. Cina Toto. Kayak itu ya. Kayak itu ya. Tapi bapak saya bilang begitu. Iya iya iya. Itu keyakinan kamu. Papa nggak bisa ngelarang, papa nggak bisa nentang. Apapun itu kamu jalanin yang benar. Keren. Kalau mamanya nggak ada masalah. Mama enggak sih, mama juga enggak. Maksudnya ya mungkin awal-awal cuman agak marah, cuman nah, gimana tuh itu memang pilihan anak saya. Masa saya harus menentang. Itu orang Oh sempat marah mamanya. dibilang marah sih marah gitu enggak, cuman kayak ya mungkin agak nama orang tua ada Iya, kecewa, iya. paling mendiamkan 2-3 hari ya udah. Oh, Akhirnya sempat nggak dimasakin gitu ya? Saya Indomie sendiri. Kirain sempat gak dikasih masak Tuh. makan gitu. Enggak ya? Enggak. Oh, iya. Nah, terus perjalanan Ci Oyen tuh dari 98 sampai sekarang nih kan udah cukup lama berarti ya Iya. menjadi seorang muslim ya. Gimana perasaan Ci Oyen yang dulu dari Kristen Iya. terus menjadi seorang muslim? Gimana rasanya? Masih tetap nyaman atau bagaimana? Nyaman tapi Tetap luar nyaman. biasa ya. Luar biasa. Apanya luar biasa coba dong? Ngobrol. dong. Cobaannya Oh, coba aja. semakin saya mau deket, semakin saya mau misalkan Gitu ya. saya mau benar-benar gitu ya. Ada aja cobaan itu. Ya. Pasti ada aja. Ya, ya, ya. Sebelum saya nggak terlalu saya muslim, tapi saya belum istilahnya masih sekitar di 40% lah saya di hati ya. Saya jarang menjalankan gitu. Ya. Bahagia gitu hidup saya. Ya, suami istilahnya punya jabatan juga. Tapi mungkin karena itulah kelalaian saya ya. Akhirnya Tuhan lu gua pecut, lu keenakan, lu nggak inget gua gitu kan. Lupa gitu ya. Akhirnya suami saya kena sakit, didiagnosa tahun 2015 akhir setelah ngerayain ulang tahun anak saya, dia sakit. Sakit itu
bingung, setiap hari itu harus disuntik perutnya. Akhirnya suruh dirujuk, dibawa ke dokter, dicek di Bogor. Tidak tahu, dokter pun angkat tangan, nggak tahu apa penyakitnya. Oh gitu. Karena di dalam badan dia selama 20 hari itu ada cairan. Jadi terus setiap hari itu 2 liter air yang keluar dari badan dia itu. Oh ya? Akhirnya angkat tangan, rumah sakit BMC, dikirimlah ke Jakarta. Di Jakarta itu ambil penanganan di rumah sakit Persahabatan ya. Ambil CT scan semua dikerjain sampai terakhir tuh endoskopi. Nah, keputusannya akhir itu saya hadapin sendiri. Dokter panggil, dia bilang almarhum suami saya udah kanker stadium lanjut. Kanker. Oh. 7 cm kanker. Oh. Pasrah aja ya Bu. Iya. Yang terbaik. Saya kecewa sebenarnya. Cuman saya nggak mau kecewanya, ya itulah. Saya kurang bersyukur mungkin dulu karena dikasih hidup senang, lo enak aja, lo nggak inget sama gua, kata kasarnya. Itulah pecutan saya yang dari situ saya terus ngedrop ke bawah. Sekarang saya punya anak 2, itu juga hidupin anak saya sendiri. Jadi ibu juga, jadi bapak juga. Itu. Jadi single parent gitu ya sekarang ya. Ya. Tapi sampai saat ini alhamdulillah saya masih bisa bernafas, masih bisa ngelihat anak saya, dan masih bisa ngasih makan. Biarpun hanya makan garam atau apa, saya masih bisa ngasih makan. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Keluarga mama papa udah nggak ada? Udah nggak ada. Mama papa saya meninggal tahun 2003, hanya berselang 6 bulan. Oh gitu. Saudara-saudara semua di Bogor? Saudara saya yang satu di Jakarta, yang lain di Bogor. Nah, kakak saya yang laki-laki, tadinya kan ada kakak saya yang ketiga itu yang selalu bantu saya, ya kan, mau ekonomi, mau semuanya. Tahun kemarin dia meninggal kena COVID. Gitu? Ya. 3 bulan kemudian istrinya meninggal. Iya. Tapi saya bangga. Iya. Mungkin itu dia nggak ngerasain sakit lagi. Iya. Iman Islamnya pun, ya Allah, Masya Allah. Keren. Dia nggak pernah ketinggalan sholat. Oh gitu. Itu kakak saya. Dia juga udah puluhan tahun juga dia masuk Muslim. Masya Allah. Ya. Keluarga saya. Ya, tapi gini ya Cik ya, namanya hidup seseorang itu kan setiap detik dari hidup kita ini kan ujian ya Cik ya. Setiap detik kita masih dikasih napas, artinya kita juga setiap detik kita diuji gitu ya. Baik itu dengan mungkin kemiskinan, baik itu dengan kekayaan, ataupun sehat, ataupun sakit. Itu kan semuanya ujian Cik. Jadi jangan kalau kita menerima musibah terus langsung kita suzon gitu, jangan Cik. Atau kita kehilangan orang yang kita sayangi terus langsung suzon, jangan Cik. Ya. Itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala ya. Kapan aja Allah mau ambil kita juga itu adalah haknya Allah ya. Terus kalau suami kita diambil terus kita marah, kita suzon, wah jangan lah. Kita justru harus makin istighfar. Kita juga harus ingat kita selama ini masih bisa hidup begini, ini berarti kita masih disayang Allah nih. Kita masih diuji, kita masih dikasih kesempatan untuk diuji gitu sih. Nah, tujuannya diuji apa gitu? Buat iman kita. Iman kita kalau tetap tauhid, lulus, nah itulah hasilnya buat kita Ceh. Saya cuman ini loh kekuatan saya selalu ingat omongan mertua. Iya. Dia bilang begini. Iya. Dia bilang begini, makin kamu dekat sama Tuhan, sama Allah, makin besar ujian kamu. Itu yang saya Iya benar. Nah itu buat apa? Itu supaya kamu naik kelas. Iya betul. Selalu bilang gitu. Makanya saya bilang, ya Allah, belum waktunya saya naik kelas. Saya bilang, saya masih diuji, nggak apa-apa saya bilang. Ya jangan masa tinggal kelas terus ya ini dong. Atau maksudnya kita harus tingkatin lah ya. Betul, ya. Nah. Cuman itu saya ingat mertua saya, sabar. Kamu di mana mertuanya sekarang sih? Di Jambi. Oh di Jambi. Iya. Oh gitu. Tapi masih komunikasiin ya? Masih alhamdulillah. Keren ya. Sekarang komunikasi. Alhamdulillah ya. Iya. Oh di Jambi jauh ya. Oh suaminya asli mana? Sumatera. Papa Nias, mamahnya Padang. Oh gitu. Iya. Oh Nias Padang. Tapi dia meninggalnya di makaminya pengennya di Bogor. Oh gitu. Gak mau di kampungnya. Iya. Nggak pengen jauh-jauh gitu ya? Iya. Iya. Alhamdulillah.
Ya, Ceh, ya mudah-mudahan kita ketemu nih juga nggak ada yang kebetulan ya. Iya, betul. Kita bisa saling nguatin. Iya. Saya mungkin bisa nasehatin Ceoyen juga bisa nasehatin saya. Setiap muslim itu ya kita hanya bisa saling menasehati gitu ya. Dengan cara yang baik. Nah, kita tadi kan ngobrol nih. Ceoyen tadi kan bilang masuk Islam karena Ceoyen melihat Islam kok kelihatannya lebih dekat sama Tuhan gitu ya. Dulu waktu di Kristen emang nggak aktif gitu atau gimana? Aku awalnya aktif tapi lama-lama belang bentong gitu. Apa? Belang Nanti bentong. masih nanti pergi nanti enggak tuh Belang bentong tuh bahasa males Bogor. gitu. Belang Oh bentong iya. tuh bahasa Bogor ya. Jadi males nanti aja lah gitu. Belang bentong tuh maksudnya bolong-bolong gitu. Gitu. Oh, kirain baju kena wantek belang bentong. Padahal aku sebelum di masuk mualaf tuh aku udah dibaptis Gerejanya apa dulu, Ceh? Philadelphia. Gereja Philadelphia. Oh, Philadelphia. nama gerejanya Gereja Philadelphia gitu ya di Bogor ya. Iya. Waktu itu ada yang ke Philadelphia Cirebon bukannya waktu itu ya. Oh, sempat jadi ini, jadi Terus dulu Hah? aku sempat dibaptis. dibaptis. Dulu lagi Dulu aktifnya jadi apa? Remaja gitu. waktu umur berapa? 14 atau 15 aku Oh, ya remaja di ya. sekolah minggu juga. Guru sekolah minggu? Oh gitu? Wih, keren. Iya, 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 iya. Nah terus kenal Islamnya dari mana sih? Apa cuman dari lingkungan, apa dari teman-teman, apa dari mana? Aku bergaul kebanyakan sama yang Teman Muslim. Muslim. Oke. aku kadang-kadang kalau gaul bentar ya aku sholat dulu. Mm-mm. Kadang aku sudah oh iya kan jadi sesibuk apapun seseru Iya, apapun ngobrol iya. dia Ditinggal ya, tinggalin dulu. untuk sholat ya. Nah itulah kerennya Islam ya. Iya. Mau temen kayak mau saudara kayak mau orang tua waktunya sholat gitu ya. Iya Oh. gitu. Aja kan aku akhirnya belajar gitu kan. Iya, iya, iya. Beneran aku dapat mama angkat Hmm. Muslim juga. Oh gitu. Awal-awalnya aku diajarin lah berpuasa, cara puasa. Hmm. Tetangga, nah aku awal kan kalau namanya orang tua aku Kristen itu kan nggak ada dong. Sahur tuh kan nggak ada apa-apa. Iya. Nah, aku tuh loncat pagar ke rumah orang tua angkat aku ikut sahur di sana. Kirain loncat Ntar pagar aku- nyolong makanan. Ntar aku pulang lagi gitu. Nah di situ aku diajar sama, Cewek kalau loncat pagar sih. iya aku diajar sama ibu angkat aku Muslim ya. Gitu ya. Alhamdulillah ya. Puasanya gitu kan, Oh. segala macamnya diajarin ke aku. Dulu waktu pertama puasa kuat gitu? Seharian gitu? Enggak. Oh, separoh. Kan belajar dulu separoh dia Setengah bilang, hari "Udah, gitu." Belajar dulu aja, nggak mungkin kamu mendadak bisa. Iya, 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 iya. Ya, bertahap ya Oh, oke. alhamdulillah. Iya, iya. Keren ya. Jadi sebelum jadi muslim udah latihan puasa dulu. Enggak, udah masuk. Oh, udah Muslim masuk loh. Islam. Udah masuk Muslim, ikut puasa pertama gitu kan. Diajarnya sama Sama ibu Ibu angkat. angkat. Oh, oke, iya, iya. Ya nggak apa-apa namanya orang belajar ya. iya. Puasa dulu setengah hari, besoknya 3/4 hari. Gitu. Besokannya baru full gitu ya. Iya, Jangan balik gitu. lagi setengah hari. Ya, ya, Iya. alhamdulillah. Anak-anak gimana, sehat semua ya? Alhamdulillah. Apa namanya? Ikut ngaji juga anak-anak? Anak aku yang pertama ya kalau pulang sekolah dia bilang, "Ma, aku pulang sekolah disuruh ngaji sama ibu guru bahasa Inggris." Dia bilang, "Ibu mau ngajarin kamu ngaji." Oh gitu. Yang ngajarin anaknya ngaji malah guru bahasa Inggris. Oh keren tuh gurunya tuh. Terus yang kecil itu masih baru 3 tahun ya. Oh ya. Masih kecil. Belum sekolah lah ya. Belum. Iya, iya. Oh jadi sekarang berarti Ceoyen tinggal cuman bertiga aja sama anaknya. Iya. Yang satu jalan 13, yang satu 3 tahun. Iya. Jaraknya 10 tahun. Suami udah meninggal. Udah lama ya? Iya. Udah cukup. 2015. Anak aku juga cuman dia juga sama aja. Jadi anakku yang ini dibuang begitu aja. Ditinggal. Aku udah cerita sama aku. Iya, 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 iya. Kau ini mau cariin? Suami? Enggak. Loh, tadi kok Hani Aku katanya. cuma satu kok. Aku pengen ngegedein anak aja. Iya, itu yang penting. Hah? Itu yang penting. Aku cuma dagang online, Dagang online, reseller. sepatu gitu. Iyalah. Rezeki dari Allah, banyak orang yang lebih besar dari kita. Iya. Iya. Cuman kalau yang pertama memang anak aku anak yatim. Umur 6 tahun dia ditinggal bapaknya. Tinggal atau pergi? Meninggal. Yang pertama. Yang pertama yang orang Sumatera itu. Iya, iya. Sekarang mau umurnya 12. Yang kedua itu
tinggal begitu aja. Tinggal oh jadi si Oyen nikah 2 kali. Iya. Yang pertama meninggal, yang kedua pergi begitu aja. Iya, Oh. mungkin nikah dia karena dia nikah lagi sama Ya. ya udahlah. Tapi jangan suzon ya. Enggak. Jangan Oh, bukan suzon sama Allah ya. suzon. Jangan Oh, suzon sama Allah maksudnya. aku enggak. Mungkin karena Allah ngasih itu bukan yang terbaik buat aku. Iya. Gitu aja. Iya. Aku cuma pengen gini. Ya Allah, aku kasih rezeki, kasih kesehatan. Aku pengen membesarkan anak aku sampai mereka benar-benar bisa berdiri sendiri. Iya, Tanpa iya. aku ikhlas. Iya, iya. Tapi kalau sekarang jangan dulu ya Allah. Iya. Kalau kamu panggil aku jangan. Ya, yang penting sekarang anak lah ya. Iya. Fokusnya sekarang ke anak aja dah. Jangan berpikir bahwa yang namanya rezeki itu cuma duit, Ceh. Ya. Rezeki itu banyak. Kita masih bisa napas itu rezeki kita juga, ya. Kita masih punya iman Islam itu rezeki yang paling gede tuh. Iya. Ya, jadi Cioyan ya udah fokusin aja ke anak lah, gimana gedein anak gitu ya. Nanti kalau anak udah gede pasti nggak bakal lupa sama emaknya. Amin. Gitu ya, Saya yakin ya. kok. Nah, Apalagi yang kecil ya. Masya Allah. Kalau dia malam, ya Allah, kasih mama uang ya Allah. Anak aku ya. umur nanti 3 kalau kejatuhan duit sekarung ini Ya, pingsan. yang dia 3 tahun ya Allah. Baru itu dia. Masya Allah. Itu Ya, yang ya. umur 3 tahun. Ya, ya. Ya, yang penting gini, Ceh. Sekarang Cioyan fokus gedein anak, tapi juga sambil takwa. Insya Allah. Maksudnya takwa itu kan cuman ngikutin perintahnya, jauhin larangannya. Insya Allah. Ceh, pokoknya takwa. Kalau takwa itu, Cioyan nanti dikasih ujian nggak akan ngelebihin dari kekuatan Cioyan. Amin. Ada kesulitan pasti ada jalan keluar. Yang penting takwa dulu. Kalau takwanya ditinggalin, nah itu yang bahaya gitu. Iya cuma itu doang kalau mahanya suka sujud sama Allah. Jangan sampai seuzon dong. Tapi udah saya ya Suzon. Aku bilang astagfirullah. Jangan, justru masih bisa dikasih napas, masih bisa ngurus anak, masih bisa makan, itu semuanya harus alhamdulillah. Harus bisa bersyukur. Sekecil apapun loh nikmat yang kita terima dari Allah. Alhamdulillah. Makin bersyukur makin banyak nanti dikasihnya. Amin. Nah, itu rumusnya, Ci. Bukan malah susur, kalau susur malah makin dikurangin ntar. Ya Ya. memang itu. Makin bersyukur makin banyak dikasih. Nanti pada waktu cewek lagi sempit nih, keuangan misalnya lagi sempit nih, coba belajar sedekah, Ceh. Oh, kalau hari Jumat lebih keren lagi. Coba. Aku udah walaupun kadang-kadang nggak berupa uang atau apa, ya misalkan udah. Iya. Ya, cuman ya mungkin memang ada kadang-kadang suka di hati saya kadang-kadang suka ada ini. Iya, iya, iya. Jadi Tuhan kata Allah tuh lu nggak tulus. Ya, jangan dong, ya harus Tapi bukannya tulus bukan dong. tulus sih. Iya. Kadang-kadang kan kalau kita ngasih kan bukannya nggak tulus ya, mungkin kan ada pikiran apa, ada Iya, pikiran iya, apa, kadang-kadang itu juga jadi halangan ya. Iya, iya. Jangan sampai kita punya keinginan pribadi menghalangi sodako kita. Iya. Ya, jangan sampai. Kalau mau sodako ya udah, sodako itu benar-benar nih di jalan Allah gitu. Pasti saya yakin. Saya juga udah ngalamin berapa kali lah. Kalau kita sodakonya dengan pamrih, nah itu lain lagi ceritanya. Tapi kalau tanpa pamrih, insya Allah sih. Nanti pasti Allah kirim dari yang nggak disangka-sangka, insya Allah. Tapi ya itu jangan lupa sholatnya. Amin. Ya. Ya, insya Allah. Oke, Ceh. Ya. Terima kasih banyak ya Iya, sama-sama, sudah mampir di Geraha Mualaf. Mudah-mudahan ngobrolnya saya dengan Ceh Oyen ini bisa saling menguatkan lah ya. Kita saling menguatkan juga, menguatkan para pemirsa ya. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi para pemirsa. Nah, terima kasih banyak ya, Ceh ya. Iya. Saya mohon izin undur diri ya. Kita tutup konten kita saat ini. Sebelum saya tutup juga saya ingin menghimbau para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, termasuk membantu juga mualaf-mualaf yang mungkin belum beruntung seperti Ceh Oyen ini. Juga bagi para pemirsa yang ingin menyalurkan zakat sedekah infaknya ataupun yang ingin berpartisipasi dalam membebaskan tanah ya yang sedang kami bebaskan di daerah Wonosalam, Jombang, Jawa Timur seluas 6 hektar dengan harga Rp250.000 per meter persegi. Silahkan kirimkan ke Bank Syariah Indonesia atau BSI dengan nomor rekening 111889988 atas nama YPM atau Jakarta. Baiklah kalau begitu, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.